Saya tadi dikasih tahu bahwa tidak boleh menyebutkan nama orangnya karena melanggar hak asasi anak-anak. Anda malah main lagu begitu. Kan ini lagunya, Mas. Ya, tapi tetap aja orang jadi tahu gimana sih. Saya rubah. Nggak apa-apa, tetap lagunya. Oke. Jadi kita akan membahas tentang kejadian. Beberapa saat yang lalu ada sebuah kejadian kecelakaan di tol Jagorawi. Mungkin Anda semua sudah tahu pastinya. Di kilometer 8 ya, kilometer 8. Yang merenggut nyawa 6, 7? 6 orang, merenggut nyawa 6 orang. Kita akan lihat dulu seperti apa kejadian tersebut. Ini adalah gambarannya, silahkan. Orang tuanya ingin anaknya sekolah kan luas ya, begitu dia lulus SMA dia main kuliah, oke kuliah, kalau misalnya dia pengen S1 S2 juga, itu menjadi tanggung jawab saya. Dan itu adalah sebuah tanggung jawab yang tidak hanya selesai di tahun 2013. Itu tanggung jawab yang cukup lama, belasan tahun, karena ada beberapa anak yang usianya masih 2 tahun. Jadi tanggung jawab saya adalah tidak hanya di tahun 2013 ini, mungkin sampai belasan tahun ke depan. Dua-duanya ikut bertanggung jawab. Jadi anak juga ikut bertanggung jawab, orang tua juga ikut bertanggung jawab. Kalau anak tentu pidananya tidak sekedar berdasarkan dendam ataupun pidana sekedar di sel dan sebagainya, bukan itu. Tetapi arahnya adalah justru demi kepentingan terbaik bagi anak. Kita galak banget ya, apalagi aku gitu, aku benar-benar sama anak-anak karena ya tadi walaupun musibah ya kita orang tua selalu harus mengantisipasi ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang bakalan fatal buat akibatnya buat mereka maupun kita gitu. Balik lagi. Ya, seperti Anda dengar tadi. Seperti Anda dengar tadi bahwa ada pertanggungjawaban anak dan orang tuanya katanya. Nah, kita akan mengundang Ketua Komnas Perlindungan Anak. Ini adalah Aris Merdeka Sirait. Selamat malam Pak, apa kabar Pak? Baik. Silakan Pak, silakan. Silakan. Tadi saya lihat cuplikan beritanya Pak, itu ada Kak Seto di situ ya. Betul. Mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab anak dan orang tuanya Pak ya. Jadi di hal ini orang tua pun bersalah gitu. Iya, jadi kalau kita lihat dalam tatanan keluarga bahwa orang tua mau tidak mau adalah yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan, pembimbingan sampai pada anak bisa bertumbuh dan mendapat perlindungan yang maksimal. Itu tugas kita sebagai orang tua. Sekalipun misalnya anak tanda petik berbuat tidak sesuai dengan kehendak orang tua, maka itu harus diambil alih bahwa itu merupakan tanggung jawab. Oke, tapi gini Pak, saya tanya nih, misalnya kalau kasus ini kan secara jelas bahwa sebelum kasus ini terjadi ada berita bahwa orang tuanya membiarkan anaknya mengendarai mobil, membelikan mobil, ya kan? Tapi bagaimana kalau seandainya kasusnya orang tuanya tidak memberikan anaknya mobil, tapi anaknya malam-malam nyolong mobil orang tuanya dan terjadi kecelakaan? Apakah orang tua juga bertanggung jawab? Iya, tetap bertanggung jawab. Walaupun bukan ajaran orang tuanya? Sekalipun dia melakukan tindakan-tindakan di luar pikiran orang tua misalnya, dalam konteks tanggung jawab orang tua tetap. Itu yang saya katakan, apabila anak melakukan tindakan apa saja, itu dalam konteks keluarga masih bertanggung jawab. Apa yang terjadi sekarang misalnya, apakah kita memberi sesuatu itu atas kebutuhan dasar anak itu? Apakah kita memberikan sesuatu sebagai orang tua, memberi itu atas keinginan anak itu? Contohnya, ketika ada anak ulang tahun, anaknya tanya sama bapaknya, "Bapak mau kasih apa?" Anaknya tanya, "Apa yang kau inginkan?" Anaknya mengatakan, "Saya menginginkan pisau." Kenapa pisau? Supaya saya bisa berlatih melempar. Tapi ketika itu dilakukan untuk membunuh temannya, siapa yang salah di situ? Itu artinya bahwa kita memberikan sesuatu atas keinginan anak, bukan atas kebutuhan dasar anak. Mobil misalnya, memberikan hadiah kepada anak karena sayangnya. Karena sayangnya. Nah, karena sayangnya. Kemudian kita tahu bahwa anak itu umur 13 tahun. Oke. Di dalam undang-undang lalu lintas juga nggak boleh. Betul.
apakah itu berdasarkan keinginan atau kebutuhan? Nah kalau itu kan memang salah Pak. Ya, Tapi kalau seandainya orang tua tidak pernah beliin mobil tapi anaknya mencolong mobil orang tuanya dan menabrak gimana? Ya, tetap tanggung jawab Tetap orang tua. tanggung jawab orang tua. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu disebutkan bahwa tanggung jawab garda terdepan itu adalah anak. Jadi kalau anak melakukan tindakan apapun, itu adalah harus tetap tanggung jawab. Karena orang tua artinya tidak bisa membimbing secara baik Ya, terhadap kalau anak itu sendiri. misalnya unsurnya terpenuhi bahwa dia tidak mampu menjalankan kewajiban hukumnya, di mana kewajiban itu melekat pada orang tua, Ya. maka orang tua itu bisa dikatakan tanda petik lalai Lalai, oke. dan terjadi pembiaran. Oke. Nah itu maka dapat dicabut hak kuasa asuhnya untuk sementara lewat penetapan pengadilan. Hati-hati bagi orang yang tidak Itu bagi saya orang sering, dewasa saya yang sering lalai. sekali nonton film tuh ya di Amerika, di luar negeri. Kadang-kadang ada misalnya anaknya kelihatan begini, si orang tua dicabuk haknya dan anak diambil pemerintah. Itu bisa tidak di Bisa, Indonesia? di undang-undang ada. Ada itu. Ketika misalnya pengadilan memutuskan anak yang berhadapan dengan hukum misalnya, dia dikenakan tindakan diserahkan kepada orang tua atau kepada negara. Tetapi ketika ada orang tua yang lalai terhadap tugas dan tanggung jawabnya, katakan melakukan kekerasan misalnya, maka dia akan diambil hak asuhnya untuk sementara oleh pemerintah lewat penetapan pengadilan. Di Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak jelas, pasal 14 hak anak adalah merupakan hak yang sangat fundamental mendapat bimbingan kasih sayang, belayan kasih sayang, lalu kemudian sampai tumbuh kembang dan perlindungan. Kewajibannya melekat kepada kita sebagai orang tua. Jadi kalau kita tidak memberikan kasih sayang, maka kita melanggar kewajiban kita. Hak itu terlanggar jadinya, begitu. Oleh karena itu kalau itu terbukti bahwa terjadi penelantaran mengakibatkan anak sengsara secara fisik, bisa dicabut oleh pengadilan. Itu penting untuk peringatan orang tua. Ini momentum kasus Pak. ini. Baik, saya mengerti. Nah sekarang ini Pak, si anak ini kan anggaplah anak ini bersalah Pak ya, mendapatkan hukuman pidana. Apakah dari hak asasi anak sendiri hukuman pidana itu bisa dicabut? Itu tergantung pemeriksaan, tergantung persoalan yang masalah hukum yang dilakukan. Kalaupun misalnya sekarang ini bahwa seorang anak yang dalam peristiwa ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, sekalipun saya mengatakan itu terburu-buru karena yang si anak ini dalam keadaan tidak sehat sekarang, dalam keadaan kondisinya tidak baik begitu, dirawat dan sebagainya. Itu bisa saya katakan terburu-buru karena memang walaupun bukti-buktinya sudah jelas dengan oleh TKP, tetapi harus lihat perspektif perlindungan anaknya itu. Apakah dengan penetapan tersangka lalu kemudian si saksi korban langsung bisa diperiksa? Karena pertanyaan pertama kepada orang yang akan diperiksa oleh polisi karena dia statusnya tersangka, apakah Anda dalam keadaan sehat hari ini? Oke. Jawabnya tidak. Nah itu artinya apa yang mau saya katakan, bahwa pendekatan hukumnya harus pendekatan yang perspektif terhadap anak. Tetapi satu sisi terburu-buru itu saya bisa maklumi supaya masyarakat tidak galau, tidak sanksi, bahwa ini tetap dijalankan. Iya. Nah Pak, sekarang saya mau bertanya ini yang ada di dalam pikiran saya. Anda kan berada dalam sebuah naungan perlindungan anak. Perlindungan anak. Betul. Berarti dalam hal ini yang dilindungi adalah tersangka, betul ya? Betul. Nah kalau saya anggap saja saya bodoh nih, saya tanya dengan Anda sebenarnya kalau Anda melindungi anak, berarti Anda membela anak tersebut? Saya melindungi dalam konteks bahwa anak itu harus mendapatkan porsi yang sama dalam konteks perlindungan anak. Kalau dia melakukan tindak pidana misalnya, pidananya tidak bisa hilang karena belum tentu orang tersangka sudah salah. Tetapi proses pemeriksaan sampai dia ditentukan salah itu harus dilindungi. Harus diperhatikan baik-baik. Karena ini pelaku tindak pidana berbeda dengan orang dewasa. Jadi kalau anak-anak melakukan tindak pidana, maka perlakuannya harus khusus pula. Harus khusus pula. Iya. Oke, baik, luar biasa. Ya, saya akan mengundang, ini adalah pengacara keluarga korban dan salah satu korbannya, Randy Medianto dan Randa Malamsyah. Oh gitu. Apa kabar? Anda ganteng sekali ya kelihatannya. Anda ganteng sekali hari ini. Silakan duduk. Ketemu senior. Ketemu senior ya. Silakan. Oke. Nah, saya mau tanya singkat aja dulu, bagaimana sampai detik ini tanggung jawab ayah terhadap korban? Ayah korban ya. Ayah pelakunya. Oke. Yang pasti sudah dituangkan dalam surat pernyataan secara tertulis yang diserahkan tadi malam kepada pihak keluarga, terutama mengenai tanggung jawab secara moral berkaitan dengan pendidikan dan masa depan anak. Betul. Itu memang fokus kita, tim kuasa hukum juga termasuk keluarga, bagaimana anak ini memiliki masa depan setelah kematian orang tuanya.
Jadi itu sudah dituliskan. Sudah dituliskan. Sudah. Oke, sebelum saya break, saya mau tanya satu pertanyaan. Tolong Anda jawab dengan cepat saja. Anda puas tidak? Puas? Puas. Puas. Kasus ditutup. Oh tidak. Dalam arti apa nih? Dalam arti dengan diberikan oleh Dhani semua itu Anda sudah Oh selesai? enggak, gini. Ini jangan dipelintir-pelintir nih. Artinya gini, kita kuasa hukum menyerahkan seluruh kebijaksanaan, seluruh mekanisme hukum itu kepada pihak penyidik. Nah, oke. Gitu loh, karena bukan domainnya kita, kecuali kita di pihak tersangka. Kita tidak bisa melakukan pressure karena kita harus menghormati hukum yang berlaku. Oke, berarti seperti itu. tuntutan masih jalan nih? Kita serahkan kepada pihak kepolisian. Nanti ke pihak kepolisian dengan KPAI terserah, ya kan? Karena masyarakat juga akan melihat gitu seperti apa tindakan daripada pihak kepolisian menangani permasalahan ini, karena ini sudah menjadi sorotan publik. Oke. Tentunya kebijaksanaan dan penegakan hukum itu harus Oke, diutamakan. saya break dulu. Saya masih mau tahu sebenarnya ada tidak yang dituntut oleh pihak keluarga selain hal tersebut. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.